Ya baik saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam ajaran dari saksi Yehova. Ya, sebelumnya kita sudah bahas tentang masalah sejarah mereka dan juga bahaya-bahaya mereka. Ya, dan sekarang kita akan masuk pada inti pengajaran saksi Yehova. Dan pada bagian pertama ini kita akan bahas tentang ajaran saksi Yehova terkait dengan Yesus Kristus. Apa pandangan mereka tentang Yesus Kristus? Nah, kalau saudara mengatakan saksi-saksi Yehova bahwa mereka tidak mempercayai Yesus, mereka pasti akan jawab salah. Mereka bilang tidak, kami percaya Yesus. Jadi jangan omong pada saksi Yehova, kalian tidak percaya Yesus ya. Mereka pasti membantah, karena mereka sendiri mengklaim kami percaya Yesus. Nah, tapi Yesus macam apa yang dipercaya? Ini penting, karena kalau omong semua juga, apakah Islam percaya Yesus? Percaya, tapi percaya sebagai apa? Kalau percaya sebagai Nabi ya. Tapi kalau percaya Yesus sebagai Tuhan atau Allah, tentu mereka tidak percaya. Ya, jadi kalau bertanya apakah kalian percaya Yesus, harus disusun percaya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Itu pun kalau kita bilang apakah kalian percaya Yesus sebagai Tuhan, saksi Yehova akan bilang ya. Apakah kalian percaya Yesus sebagai Allah, mereka juga bilang ya. Tapi Tuhan macam apa dan Allah macam apa, nah ini yang jadi persoalan kita dengan saksi Yehova. Ya, nah karena itu maka ini penting untuk diperhatikan, karena memang ada, menurut 2 Korintus 11 ayat 4 itu ada Yesus yang lain. Ya, dan karena itu maka kita percaya saksi Yehova memang mempunyai Yesus yang lain. Nah, sekarang bagaimana ajaran saksi Yehova tentang Yesus? Pertama saudara, saksi Yehova tidak mengakui Yesus sebagai Allah yang maha kuasa, tapi sebagai suatu Allah. Jadi dalam bahasa Inggris mereka membedakan antara the God dan a God. Kalau the God ini sang Allah, ini Yesus bukan. Tapi kalau suatu Allah, ya Yesus itu suatu Allah. Tapi di Alkitab mereka tulisnya G kecil atau Allah kecil. Tapi kalau untuk Bapa, mereka memakai G besar atau A besar. Ya. Jadi memang makanya saya bilang tadi ya, kalau tanya saksi Yehova apa kalian percaya Yesus Allah? Mereka percaya. Tapi Allahnya Allah kecil. Ya. Kalau Bapa itu dekat Allah besar, Yesus itu cuma Allah kecil yang lebih rendah dari Allah Yehova yang maha kuasa. Mereka membedakan kebesaran atau kekuasaan Yesus sebagai Allah yang berkuasa, the mighty God, dengan kebesaran atau kekuasaan Yehova sebagai Allah yang maha kuasa, Almighty God, Mighty God dan Almighty God. Ini yang perlu saya cerita ya, saya ketemu orang saksi Yehova, saya berkunjung ke jemaat, tahu teman rumah tangganya saksi Yehova. Setelah itu ngobrol dengan saksi Yehova, ini pada waktu itu saya ngobrol dengan mereka juga, saya belum tahu banyak tentang ajaran mereka. Lalu saya tanya, kalian tidak percaya Yesus ya? Yesus sebagai Allah ya? Dia bilang, oh kita percaya. Nah, tapi dia bilang Yesus itu cuma Allah yang perkasa. Kalau Bapa atau Yehova itu adalah Allah yang maha kuasa. Jadi Yesus Allah yang maha kuasa, Bapa Allah yang maha kuasa, atau Yehova Allah yang maha kuasa, Yesus cuma Allah yang perkasa. Dan menurut mereka Allah yang maha kuasa lebih tinggi dari Allah yang perkasa. Jadi ini Bapa, ini Yesus. Maka Yesusnya lebih rendah atau lebih kecil dari Bapa. Itu pandangan mereka. Lihat kutipan ini.
Yesus disebut dalam Alkitab sebagai suatu Allah, bahkan sebagai Allah yang perkasa. Tetapi dia tidak pernah disebut sebagai Allah yang maha kuasa seperti Yehova. Yesus dikatakan adalah cahaya kemuliaan Allah, namun Bapa adalah sumber dari kemuliaan tersebut. Jadi Bapa itu sumbernya. Ini cahaya kemuliaan Allah, dan cahaya ini Yesus. Nah, ini Bapa. Jadi dalam hal ini Bapa lebih tinggi atau lebih besar dari Yesus. Ini pandangan saksi Yehova. Jadi ada Allah besar, ada Allah kecil. Atau dalam bahasa yang lain, Bapa itu adalah Allah senior, sedangkan Yesus itu Allah juga, tapi Allah junior. Jadi aneh ya, di dalam saksi Yehova ada kenal Allah senior, ada Allah junior. Ya, kalau ada pendeta senior, pendeta junior, ya wajar ya. Majelis senior, majelis junior, itu wajar. Tapi kalau ada Allah senior, Allah junior, nah itu repot. Tapi itu ajaran saksi Yehova. Mereka percaya demikian. Kedua, pandangan mereka tentang Yesus adalah Yesus adalah ciptaan pertama atau langsung dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi Kristus ada awalnya atau tidak segagal Bapaknya. Ya. Mula-mula cuma ada Bapa. Mula-mula cuma ada Bapa, lalu Bapa itu mencipta Yesus. Kalau Yesus dicipta di sini, berarti Yesus baru ada di sini. Berarti di sini Yesus belum ada. Ada saatnya di mana Yesus belum ada. Saat yang mana? Saat yang itu. Yesus baru ada di sini karena dicipta. Nah, setelah ini Yesus dicipta, baru Allah memakai Yesus sebagai agennya untuk menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi memang langit, bumi, laut, segala isinya yang cipta siapa? Yesus. Tapi sebelum Yesus cipta semua ini, Bapa mencipta Yesus lebih dulu. Jadi Yesus itu ciptaan pertama dari Bapa. Ini pandangan saksi Yehova. Lihat kutipan dari buku mereka. Jadi melalui pekerjaan ahli inilah, seolah-olah mitra kerjanya yang lebih muda, Allah yang Maha Kuasa menciptakan semua perkara lain. Jadi Yesus ini cuma seperti pekerja ahli. Ya, sebagai pekerja ahli. Yang bosnya, yang pemilik segala sesuatunya adalah Bapa. Ya, setelah dia cipta Yesus, Yesus sebagai pekerja ahli untuk menciptakan semua yang lain. Mitra kerja yang lebih muda. Ya, yang lebih muda. Kutipan yang lain dari mereka. Karena telah diciptakan oleh Allah, Yesus adalah nomor 2 dalam hal waktu, kuasa, dan pengetahuan. Yesus nomor 2. Nomor 1, Bapa. Yesus nomor 2 dalam hal waktu. Dalam hal waktu kenapa? Karena Bapa kekal, Yesus tidak. Ya, karena Yesus dicipta. Yang dicipta tidak mungkin kekal. Bapa tidak dicipta, dan karena itu Bapa itu kekal. Tapi Yesus dicipta. Karena Yesus dicipta, maka dia tidak, di sini dia belum ada. Kalau dia belum ada, Yesusnya tidak kekal. Tapi Bapa kekal. Berarti Yesus nomor 2 dalam hal waktu. Dalam hal pengetahuan, Yesusnya nomor 2. Ingat ya, Matius 24 ayat 36, tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak, Yesus pun tidak, hanya Bapa. Berarti Bapa lebih tahu dari Yesus. Ya. Dan ketiga adalah dari sisi kuasa. Dari kuasa, Bapa ini maha kuasa, kalau Yesus tidak. Ya, memang punya kuasa besar, disebut Allah yang perkasa, tapi tidak maha kuasa. Itu pandangan saksi Yehova.
lanjutan dari mereka. Yesus Kristus pribadi terbesar kedua di alam semesta ini, di samping Allah sendiri. Pribadi terbesar kedua. Jadi pribadi terbesar pertama adalah Bapa atau Yehova. Yesus pribadi terbesar kedua. Putra tunggal Allah satu-satunya, putra yang diciptakan oleh Yehova sendiri. Putra ini adalah pertama dari semua ciptaan. Melalui dia semua perkara lain di surga dan di bumi diciptakan. Dia adalah pribadi terbesar kedua di alam semesta. Karena dia yang cipta semua, tapi dicipta. Jadi Bapa tetap senior, dia junior. Jadi hebat ya klaimnya bahwa Yesus adalah pribadi terbesar. Tapi saudara, lihat catatan di situ. Jangan menganggap kata-kata itu, Yesus pribadi terbesar, sebagai suatu pujian yang memuliakan Yesus. Semua kata-kata yang tidak cukup tinggi dalam memuliakan Yesus bukan merupakan pujian, tapi penghinaan. Tahu-tahu presiden datang ke sini. Begitu presiden muncul di sini, kita semua merayap di tanah. Selamat datang Pak Gubernur, selamat datang Pak Gubernur. Itu puji dia atau merendahkan dia? Biarpun kita merayap sampai di tanah, tapi kita percaya bahwa dia sebenarnya adalah gubernur, bukan presiden. Selamat datang Gubernur SBY, selamat datang Gubernur SBY. Ya, lu mau sujud sampai mabuk pada saat dia yang adalah presiden. Kamu anggap sebagai gubernur, itu bukan pujian, tapi bukan peninggian, tapi perendahan. Ya, itu perendahan. Jadi jikalau Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh, tapi dijadikan nomor 2, biarpun kita mengatakan dia pribadi terbesar, tapi ada embel-embelnya nomor 2, itu sebenarnya bukan pujian, tapi itu perendahan atau merendahkan Yesus. Ya. Ini adalah sesuatu. Ketiga, saksi Yehova juga mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, dan karena itu jelas bahwa dia bukan Allah sendiri dan dia tidak sekekal Allah sendiri. Apa Bapak? Ini Allah ya? Yesus ini anak Allah. Ya. Kita ambil contoh ini Bapak. Kita ambil contoh. Om Lomi ini adalah seorang bapak. Anaknya namanya Riko. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Om Lomi dan Riko sama tua? Hah? Tidak. Om Lomi pasti lebih tua dari Riko. Riko pasti lebih muda dari. Kedua, kalau ini adalah Om Lomi, ini adalah Riko, apakah Riko sama dengan Om Lomi? Apakah Riko sama dengan Lomi dan Lomi sama dengan Riko? Tidak. Lomi adalah Lomi, Riko adalah Riko. Demikian juga ini adalah Bapa Allah. Yesus adalah anak Allah. Maka Allah adalah Allah bukan Yesus. Yesus bukan Allah. Dan karena itu tidak mungkin Allah Yehova ini sama tua dengan Yesus. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Sekarang lihat kata-kata mereka. Para penyanut Tritunggal mengatakan bahwa karena Allah itu kekal, maka anak Allah juga kekal. Namun bagaimana seorang bisa menjadi anak dan pada waktu yang sama umurnya setua ayahnya? Masuk akal tidak? Ya, bayangkan kalau saksi Yehova berkunjung ke rumah dan dia ngomong seperti itu. Ya, kita dia juga ya. Sekian lama pendeta kita tidak pernah ajar, betul juga ya. Baru tahu saya, waduh sekian lama telah sesat. Nah, kita bisa agak begitu, karena pandangan mereka ini masuk akal. Ya. Nah,
argumentasi yang semata-mata berdasarkan logika dan bersifat dalil, tapi tidak punya dasar Alkitab. Digunakan untuk mengerti Allah yang adalah roh. Ini merupakan kebodohan yang luar biasa. Bahwa anak bisa sama kekal dengan Bapa, nanti akan dijelaskan belakangan. Ya. Tapi minimal mereka punya pandangan demikian, sehingga dianggap atau kelihatannya begitu masuk akal pandangan mereka. Keempat, saksi Yehova beranggapan bahwa Yesus baru menjadi anak Allah maupun Kristus atau Mesias pada saat dia dibaptis. Di sini pandangan saksi Yehova sama dengan salah satu aliran sesat di abad-abad awal yang namanya adoptianisme. Adoptianisme ini mengatakan begini, Yesus itu sebenarnya hanya manusia biasa, bukan Allah. Tapi pada waktu dia dibaptis, ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Nah, pada saat Yesus dibaptis itu, Allah Bapa di surga mengadopsi Yesus menjadi anaknya. Jadi diangkat anak pada waktu baptis. Tapi adopsionisme mengatakan Yesus ini hanya manusia biasa, diadopsi jadi anak sehingga lalu menjadi semacam Allah. Tapi saksi Yehova agak sedikit berbeda. Mereka memang percaya dia bukan manusia biasa. Dia adalah pribadi kedua, ciptaan pertama. Tapi dia diangkat menjadi anak pada waktu baptisan. Dalam hal ini, pengangkatan dia sebagai anak waktu dibaptis ini sama dengan adopsionisme. Ya. Lihat kata-kata mereka. Pada usia 30 tahun terjadi suatu perubahan besar dalam kehidupan Yesus. Dia pergi menemui Yohanes Pembaptis dan meminta untuk dibaptiskan. Dicelupkan sepenuhnya ke dalam air sungai Yordan. Alkitab melaporkan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Matius 3:16-17. Yohanes tidak ragu-ragu bahwa Yesus adalah saudara. Dengan mencurahkan rohnya ke atas Yesus, Yehuwa mengurapi dia dan melantiknya menjadi raja dari kerajaannya yang akan datang. Jadi ingat ya, di sini Yesus bukan hanya diangkat menjadi anak, tapi Yesus diangkat menjadi Kristus. Ingat ya, Kristus itu bukan nama diri. Kristus itu jabatan. Nama dirinya adalah Yesus. Ya, nama dirinya Yesus. Sama seperti saya, nama dirinya Esra. Dia nama diri Yesus. Jabatan saya pendeta. Kalau Yesus jabatannya Kristus. Karena Kristus itu artinya diurapi. Jadi Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Ada juga Yesus yang tidak diurapi. Banyak kan? Ada dulu ada petinju namanya Franciscus de Jesus. Sekarang ada pemain bola namanya Yesus Nafas. Ya kan? Jadi Yesus itu banyak. Yesus itu nama Yunaninya sama nama Ibraninya adalah Yosua. Jadi Yesus itu sama dengan Yosua. Ada banyak orang kasih nama anak Yosua? Banyak. Kalau di kita ada banyak orang kasih nama anak Yesus? Tidak. Padahal Yosua sama dengan Yesus. Jadi kalau kasih nama anak Yosua itu sama dengan Yesus. Gitu. Apakah di kita ada orang kasih nama anak Yudas? Tidak. Ya kan? Apakah ada orang kasih nama anak Yehuda? Ada. Padahal Yehuda itu sama dengan Yudas. Karena Yudas itu Yunaninya, Yehuda itu Ibraninya. Jadi sama saja Yudas dengan Yehuda itu sama. Ya. Tapi kita sekarang anak nama Yehuda, jangan Yudas, tahu sama. Nah, begitu juga Yesus nama Yunani. Ya. Ibraninya Yosua. Kristus itu jabatan, itu Yunani. Ibraninya Mesias. Jadi Mesias sama arti dengan Kristus. Artinya diurapi.
Ya, diurat. Nah, jadi Mesias atau Kristus ini akan menjadi raja. Nah, menurut saksi Yehova, dengan mencurahkan rohnya ke atas Yesus, Yehova mengurapi dia dan melantiknya menjadi raja dari kerajaannya yang akan datang. Karena telah diurapi dengan roh, Yesus menjadi Mesias atau Kristus, yang dalam bahasa Ibrani dan Yunani berarti yang diurap. Dengan demikian, dia sebenarnya menjadi Yesus Kristus atau Yesus yang diurap. Maka Rasul Petrus berbicara tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Jadi ini pandangannya. Waktu dibaptis, diangkat menjadi anak, dilantik menjadi raja, atau menjadi Mesias atau Kristus. Itu pandangan saksi Yehova. Yang keempat. Sekarang pandangannya yang kelima. Yesus itu adalah penghulu malaikat, Mikael. Walter Martin mengutip ajaran Russell dalam bukunya Studies in the Scripture yang berbunyi sebagai berikut: sebagai kepala dari malaikat-malaikat dan yang tingkatnya langsung di bawah Bapa, dia, Kristus, dikenal sebagai penghulu malaikat. Malaikat atau utusan yang tertinggi yang namanya Mikael, berarti yang atau siapa atau seperti Allah atau wakil Allah. Ada Allah ya. Ini Allah punya anak buah banyak, malaikat-malaikat, pesuruh-pesuruh, pelayat-pelayat Allah, banyak malaikatnya. Ada berapa banyak malaikat? Ya, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Satu laksa itu 10.000. Kalau beribu laksa, 10.000 kali beribu-ribu. Tapi berapa jumlah malaikat? Beribu-ribu laksa. Ya, banyak sekali malaikat ya. Yesus pernah bilang, sangkamu aku tidak bisa memanggil lebih dari 12 pasukan malaikat. Pasukan di situ bahasa Yunaninya legion. Satu legion itu 72.000 tentara, 70.000 tentara, 7.000 tentara. Satu legion. Kalau Yesus bisa panggil 12 pasukan, berarti 12 kali 7.000 berapa? 84.000. Tapi Yesus tidak hanya panggil 12, lebih dari 12 bisa. Berarti ini banyak sekali. Nah, ini malaikat itu. Saya kan sudah pernah banyak tentang doktrin malaikat ya. Nah, bosnya malaikat, ketuanya para malaikat ini adalah Mikael. Mikael ini sama dengan Yesus. Nah, itu menurut saksi Yehova. Jadi Yesus ini adalah bosnya para malaikat atau namanya Mikael. Jadi nama Mikael itu pemimpin besar itu. Ya. Itu pandangan jauh saksi Yehova. Ridno menyatakan, Ridno ini bukan saksi Yehova ya, tapi dia menulis tentang saksi Yehova. Pada waktu Kristus hidup di surga, mereka saksi-saksi Yehova mengatakan dia dikenal sebagai malaikat Mikael. Tapi pada waktu Kristus datang ke dalam dunia, dia ditelanjangi atau dilucuti dari sifat malaikatnya dan menjadi hanya seorang manusia biasa. Jadi dulu dia malaikat Mikael. Waktu jadi manusia, sifat kemalaikatannya dilucuti, sehingga betul-betul waktu dalam dunia dia hanya manusia biasa, terlepas dari semua kemalaikatannya. Nah, tapi setelah bangkit, saksi Yehova mempercayai bahwa Yesus membuang total seluruh kemanusiaannya dan kembali seperti sebelum dia berinkarnasi. Jadi kembali sebagai malaikat. Keenam, saksi-saksi Yehova dilarang untuk berdoa atau menyembah kepada Yesus. Tidak boleh.
Lihat kutipan mereka. Kita hendaknya berdoa hanya kepada Allah Yehuwa. Akan tetapi semua doa kita hendaknya diucapkan dalam nama Yesus. Jadi doanya hanya pada Allah Yehuwa, tidak boleh pada Yesus. Kepada Allah Yehuwa dalam nama Yesus, tapi kepada Yesus tidak boleh. Doa harus ditujukan hanya kepada Yehuwa dengan perantaraan Kristus. Jadi Kristus itu cuma perantara, jembatannya. Ya, sini. Yehuwa di sini, kita yang berdoa di sini, Yesusnya di sini, jembatannya. Jadi doanya harus ke sini, tidak boleh di sini. Banyak salah berdoa pada Yesus. Ya. Pada waktu mengomentari Matius 4 ayat 10, waktu Yesus ngomong sama setan, ya, apa? Hanya kepada Dialah engkau harus berbakti. Ya, jangan engkau mencobai Tuhan Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, saksi Yehova mengatakan, Yesus jelas tidak mengatakan bahwa Dia sendiri harus disembah. Hanya kepada Dia sajalah. Ya, jadi beribadah atau berbakti itu hanya kepada Allah Yehuwa. Yesus yang ngomong. Kenapa kita sembah Yesus? Argumentasi saksi Yehova ini dikutip oleh Islam, sehingga seringkali dalam debat-debat saya dengan Islam, kebanyakan Islam memakai Matius 4 ayat 10 untuk menganggap bahwa Yesus bukan Allah. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan hanya kepada Allah saja kita harus berbakti. Saya biasa menjawab begini. Menurut Yesus, kita harus menyembah Allah saja. Tidak boleh sembah yang lain. Ya kan? Dalam kasus-kasus di Alkitab, Yesus disembah dan Dia terima atau tidak tolak. Coba, waktu Dia bangkit, lalu Thomas, Dia bilang, Thomas, coba tusuk dari sini, dan kamu tidak percaya lagi. Lalu Thomas sujud menyembah dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Yesus bilang apa pada Thomas? Hus Thomas, jangan sembarangan bangun, saya bukan Allah. Begitu? Tidak. Tapi Thomas malah, Yesus malah bilang, kamu melihat aku dan percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus tidak protes Thomas waktu sujud menyembah dan mengatakan Tuhan dan Allah, tapi Yesus mengangkat kata-kata Thomas itu sebagai percaya atau iman. Kamu melihat aku dan kamu percaya, aku berikan. Berarti sikap Thomas itu dinilai oleh Yesus sebagai sebuah kepercayaan atau sebuah iman. Jadi Yesus waktu disembah tidak tolak. Padahal Yesus mengatakan tidak boleh sembah lain kecuali Allah. Kalau Yesus mengatakan bahwa tidak boleh sembah lain kecuali Allah, pada waktu Yesus disembah dan Dia terima, apa implikasinya? Dia adalah Allah. Pertama, Dia memang Allah. Karena itu hanya boleh menyembah Allah waktu orang sembah Dia terima. Atau kedua, Dia memang orang kurang ajar yang bukan Allah. Di satu sisi mengatakan hanya boleh sembah Allah, Dia bukan Allah, tapi orang menyembah Dia terima. Berarti Dia mencuri penyembahan yang hanya kepada Allah. Dia orang kurang ajar atau nabi palsu atau penyesat. Dan kemungkinan kedua mesti kita buang. Sehingga mestinya karena Dia Allah, Dia bilang hanya boleh sembah Allah. Waktu orang sembah Dia terima. Ya. Semua ini konsekuensi logis dari kepercayaan saksi Yehova tentang Yesus. Saksi Yehova mempunyai banyak kemiripan dengan Arianisme pada abad 4, seperti saya sudah bilang ya. Tapi dalam hal ini saksi Yehova berbeda dari Arianisme, karena Arianisme mengizinkan, bahkan mengharuskan untuk menyembah Yesus. Tapi saksi Yehova tidak mau. Coba saudara ya, kita kalau ke gereja, lagu-lagu pujian kita semua kepada Yesus ya.
Kita mulai start ya, hormat bagi Allah, hormat bagi Allah. Ya, nah, ini sudah tidak boleh, ini sudah salah menurut Satyo. Ya, apalagi terlalu banyak lagu pujian kita isi Yesus. Baru-baru ada kakak saya dari Bali telepon saya. Dia menghadiri satu gereja. Dia kasih tahu nama gerejanya ini. Kebetulan ada juga saudara saya yang menjadi orang penting di gereja itu. Ya, masih keluarga. Dia orang penting di gereja itu. Lalu kakak saya yang lain lagi, saudara yang lain lagi pergi gereja ke situ. Lalu dia cerita, dia telepon saya, dia bilang, saya ada dalam itu gereja dari awal sampai akhir kebaktian, baik nyanyi maupun doa. Sama sekali tidak ada doa atau menyanyi puji Yesus, tidak ada. Semua hanya Yehuwa. Saya bilang, oh iya memang. Saya lalu jelaskan, ini gereja ini lahir dulu dari yayasan. Namanya Yayasan Cahaya Pengharapan. Yayasan Cahaya Pengharapan ini ada seorang pendeta Cina yang tinggal di Amerika. Ya, seorang pendeta Cina yang tinggal di Amerika. Namanya saya lupa. Lupa saya nama. Ya. Dia menulis banyak artikel, ya, banyak artikel, dan lalu dia membiayai dari Amerika, dia membiayai Yayasan Cahaya Pengharapan untuk menerjemahkan semua buku dan tulisannya, lalu disebarkan kemana-mana, free. Maka mereka menerbitkan buletin Cahaya Pengharapan. Buletin Cahaya Pengharapan saya diberi langganan free. Bahkan saya boleh mengusulkan nama siapa saja, kasih alamat, mereka kirim free. Maka saya kasih nama sejumlah teman, kirim buletin Cahaya Pengharapan, termasuk pengajaran dia tentang doa Bapa Kami bagus. Kalau saudara baca buku saya tentang doa Bapa Kami, salah satunya saya kutip dari orang ini. Aduh, siapa namanya lupa saya. Nah, mereka pengajaran juga. Tahu-tahu setelah ini si bosnya ini sudah melayani selama 40 tahun. Tahu-tahu bosnya ini menyelidiki Alkitab lebih dalam dan sampai pada kesimpulan doktrin Tritunggal ternyata sesat dan Yesus bukan Allah. Ya, wah. Tapi dia sudah menjadi penginjil dan pendeta selama 40 tahun dan sudah menyebarkan ajaran tentang Yesus dan Tritunggal kemana-mana. Sekarang dia bertobat dan tidak lagi percaya Yesus sebagai Allah. Nah, saya ingat namanya Eric Chang. Ya, namanya Eric Chang. Nah, lalu Eric Chang ini sudah bertobat. Lalu dia bicara ke anak buahnya yang di Yayasan Pengharapan Cahaya Pengharapan yang di Bali, dan dia tidak mewajibkan mereka untuk ikut dia. Lalu Eric Chang menulis sebuah buku tebalnya sebegini, The Only True God, satu-satunya Allah yang benar. Nah, The Only True God ini adalah buku yang melawan keilahian Yesus, tidak percaya Yesus Allah, melawan Tritunggal. Ya, dan dia seorang dokter. Di dalam bukunya ini, lalu saudara saya ini mengirim buku ini ke saya, The Only True God. Kalau saya baca, nah saudara, argumentasi paling banyak adalah argumentasi saksi Yehova. Kedua, argumentasi Unitarian, tambah argumentasi dia sendiri. Gitu. Akhirnya, ini Yayasan Cahaya Pengharapan, semua sekarang percaya seperti Eric Chang, Yesus bukan Allah lagi. Semua literatur mereka yang pernah disebarkan ditarik kembali. Semua.
Sekarang mereka membuat gereja sendiri yang tidak percaya lagi Yesus Allah, Yesus Tuhan Tritunggal, tidak lagi. Nah, saudara saya ini sekarang jadi salah satu orang top di gereja ini. Ya. Lalu saya kontak dia, habis baca saya kontak dia. Ini saudara saya ini dulu kalau pulang ke sini selalu kebaktian di Revive. Ambil semua bahan dari saya, semua rekaman-rekaman saya, kirim kemana-mana, merasa diberkati. Ya, sekarang dia tidak percaya Yesus Allah lagi. Ya, mamanya telepon, aduh Nabi, dukung Bapak waktu hidup melayani Tuhan Yesus, luar biasa, puji Tuhan Yesus, sampai Bapak mati juga percaya Tuhan Yesus, tapi kenapa lu sekarang tidak percaya Yesus lagi? Oh, dia bantah mamanya dengan sejumlah ayat, banyak sekali. Mamanya kewalahan, telepon saya, tolong kasih saya dulu ayat di mana yang bilang Yesus itu Tuhan. Ya, nanti payah juga, mama tidak baca Alkitab, yang baik juga dia. Nah, saya lalu hubungi kembali dia. Saya sudah tidak perlu baca semua lah. Itu ribuan halaman, tidak perlu baca semua. Kenapa? Karena itu argumentasi Sasti Yehova, argumentasi Unitarian. Bagaimana saja? Kalian bisa fasilitasi tidak? Saya ketemu Eric Chang. Tidak bisa karena Eric Chang ada di Amerika. Nah sudah, kalau begitu yang bos di sini di Bali ini siapa? Ada satu orang Chinese juga tapi dari Singapura. Bisa nggak pertemukan saya dengan dia? Lalu mereka email saya ke sini dilanjutkan ke bosnya ini yang di Bali. Lalu bosnya itu kontak saya, kami tidak tertarik untuk berdebat. Kalau berdialog boleh. Oh iya, mau apa saja mau namanya, mau debat ke dialog juga boleh. Dan mereka bilang bagaimana kalau dilakukan di Kupang? Saya bilang boleh. Nah, apakah Pak Isra bisa kumpul orang-orang Kupang untuk mendengar pengajaran kami? Ya, tapi acaranya dialog. Ya, oke, disetujui. Disetujui ini 4 tahun lalu. Sampai hari ini persetujuannya tidak terrealisasi. Tapi ya, mereka sudah jadi gereja. Mereka sudah jadi gereja dan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Tapi gerejanya namanya apa? Gereja Perintisan Roh Kudus atau bagaimana? Ya. Nah, jadi memang ya, kebanyakan orang yang anti Yesus sebagai Allah, Tuhan dan sebagainya itu berurat akar ajarannya adalah Unitarian, Sasti Yehova dan sejenisnya seperti itu. Tidak percaya Yesus, tidak menyembah Yesus, tidak berdoa kepada Yesus dan lain sebagainya. Jadi itu ajaran Sasti Yehova. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kita belum bahas, belum menanggapi mereka ya, baru mengetahui ajaran mereka seperti apa. Ya, ada yang mau tanya, komentar? Silakan. Kenapa? Oh iya memang. Mungkin juga masih dapat buletin cahaya pengharapan, tapi kalau mereka misalnya mengajarnya tentang hal-hal moral, apa bedanya? Kalau misalnya dia ajar orang untuk bersabar, bersyukur, ya kita tidak melihat doktrinnya di situ. Kita tidak melihat doktrinnya di sana. Kalau omong hal-hal moral, ya sekarang saudara ya, kalau dengar moral bagus, coba lihat itu siapa. Super Mario Teguh itu bagus toh? Bagus ya? Wah, bagus. Tapi dia kritik atau bukan? Bukan. Berarti secara moral memang perbedaan orang agama-agama lain juga ada sama memang. Bahwa kita harus bersyukur kepada Allah, tidak boleh mengeluh dan sebagainya. Tanya orang Islam, betul? Betul. Orang Hindu, betul. Buddha, ya begitu. Kristen juga. Katolik, ya juga. Semua sama. Kita tidak boleh membenci, menyimpan amarah, dendam, sakit hati kepada orang lain. Coba tanya Islam, begitu? Ya. Hindu Buddha lebih hebat lagi. Jangankan benci orang, benci atau menyiksa binatang saya tidak boleh. Ada orang di
mana negara mana tuh dituntut masuk penjara. Kenapa? Gara-gara bawa ayam, pegang di kaki, kepala di bawah. Itu dianggap menyiksa ayam. Ya toh? Maka dituntut ke pengadilan. Sekarang orang masuk penjara. Kalau itu diterapkan di kita, wah, tiap hari kita bawa ayam, kepala di bawah semua. Ya kan? Mereka orang Hindu pun apa? Itu ini seorang di India namanya Mahavira, kalau tidur tidak mau bakalan bergerak. Kenapa? Tanya dia, kenapa tidak bergerak? Kalau saya bergerak nanti kutu busuk mati. Kutu busuk ketetes lalu mati. Kalau binatang saja mereka tidak mau bunuh, apalagi manusia. Tanya agama mana saja boleh membunuh? Tidak. Berarti dalam urusan moral memang kamu percaya Yesus Tuhan atau tidak, percaya Yesus Allah atau tidak, ajaran moralnya bisa sama. Ya. Karena itu saudara, mau tahu ajaran orang itu tidak bisa dengar dari khotbah praktis. Tidak bisa. Mau tahu ajarannya bagaimana, itu harus melihat khotbah yang bersifat doktrinal atau ajaran. Ya. Sepintas lalu Erastus Sabdono, kelihatannya bagus. Tapi begitu diteliti lebih dalam ajarannya, saya baca ajarannya tentang kitab kehidupan, kacau balau luar biasa. Jadi yang membedakan antara Kristen dan agama lain bukan ajaran moralnya, tapi ajaran atau doktrin dasar. Yang membedakan antara Kristen yang sejati dengan para bidat atau ajaran sesat itu adalah doktrin dasarnya. Karena itu, kalau tidak suka belajar doktrin, maka masuk agama apapun silakan. Ya, karena sama-sama semua. Tapi kalau begitu kita mulai menyentuh aspek ajaran, maka coba saudara. Beberapa hari yang lalu kan saya muat di YouTube. Khotbahnya Stephen Tong, Benny Hinn, nabi palsu. Ya kan? Karena apa? Karena Benny Hinn sikap tangan seperti ini, berapa ribu orang jatuh. Dia tiup, terimalah Roh Kudus. Berapa banyak orang tumbang. Ya, lalu Stephen Tong bilang, di seluruh Alkitab tidak pernah ada satu nabi pun menghembuskan Roh Kudus. Dan ada satu rasul pun menghembuskan Roh Kudus. Tidak ada. Yang menghembuskan hanya dua oknum. Yang pertama Bapa. Allah Bapa, waktu mencipta manusia dia menghembuskan roh ke dalam manusia. Kedua adalah Yesus Kristus, pada waktu dia menghembuskan kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Jadi Allah Bapa menghembuskan roh, Yesus menghembuskan roh, dan roh itu yang dihembuskan. Semua ini adalah tiga oknum Tritunggal. Bapa, nabi manapun tidak pernah menghembuskan. Yesus, rasul manapun tidak pernah menghembuskan. Anehnya Benny Hinn kok menghembuskan Roh Kudus. Maka Stephen Tong bilang ajarannya Benny Hinn menyimpang dalam kitab nabi palsu. Saya buat begini, banyak orang protes saya dan sebagainya. Tapi tahu-tahu nanti tanggal berapa Benny Hinn datang di Wepoi. Sampai sponsor. Jadi gereja GPI Kupang Baru di apa? Narisa, Salon Narisa. Ya, yang pecahan dari Theodorus Thomas Theodorus. Ya, mereka yang sponsori dia datang. Jadi yang Ambon itu. Ya, itu mereka yang sponsori dia. Datangkan Benny Hinn di Wepoi. Saya lupa tanggalnya, ada tadi saya dapat informasi tanggal. Tapi kenapa datangkan dia? Mujizat. Tapi mujizat nggak bisa lihat ajaran dari mujizat. Setan pun bisa bikin mujizat. Ya, Matius pasal 7, 21-22, nabi palsu bisa bikin mujizat. Matius 24 ayat 24, Mesias palsu bikin mujizat.
Jadi mujizat saja tidak jadi jaminan ajarannya. Khotbah moral tidak jadi jaminan ajarannya. Jadi kita tidak bisa menilai orang hanya dari dia khotbah. Khotbah bersyukur, bagus ya. Bisa bagus. Tapi khotbah tentang syukur, tapi ajaran dasar bagaimana? Mujizat ya, tapi ajaran bagaimana? Maka di sini harus pada doktrin ya. Itu baru akan menentukan bedanya di mana. Ya, bedanya di mana. Karena itu kalau orang khotbah di gereja, kalau saya tidak sungguh-sungguh percaya orangnya, lebih baik dia khotbah moral saja. Karena kalau dia khotbah doktrin, bisa jadi dia mengajarkan doktrin yang salah dan berseberangan dengan apa yang sudah saya ajarkan. Kalau dia khotbah tentang ucapan syukur, dia mau putar kemana juga, kemungkinan untuk sesat itu kecil. Tapi kalau dia mulai khotbah tentang kristologi, kemungkinan sesat besar. Dia khotbah Tritunggal, kemungkinan sesat lebih besar daripada sekedar khotbah kita mesti rajin berdoa. Ya. Jadi memang kalau baca saja buletin saya pengalaman sampai sekarang, kelihatannya tidak ada masalah, memang. Tapi kalau baca buku doktrin mereka, the only true God, maka Eric Chan jelas sudah menjadi unitarian. Oke? Ini pentingnya PA, karena PA kita PA doktrinal, pengajaran. Pak Nemo cerita di gereja mereka ada program PA, tapi yang hadir sedikit. Karena yang hadir sedikit, rapat majelis diputuskan PA-nya ditiadakan. Salah. Mestinya kalau orang sedikit itu adalah bikin program bagaimana supaya menghadirkan orang di PA, bukan PA-nya yang ditutup. Kalau PA ditutup, sudah ada kesempatan pengajaran apa. Oke, ingat ya, tadi saksi Yehova bilang Yesus itu ciptaan pertama. Ada Bapa dulu, Bapa cipta Yesus. Ya, ingat ya, kita sudah bahas minggu lalu. Jangan kira saksi Yehova kalau omong tidak ada ayat. Ya, tidak ada bidat atau aliran sesat yang pakai ayat paling banyak, lebih dari saksi Yehova. Saksi Yehova kuasai ayat luar biasa banyak. Semua ajaran mereka mesti ada ayat Alkitab. Tapi ayat Alkitabnya dibengkokkan, ditafsirkan secara bengkok. Nah, saudara bayangkan, kalau ajaran sesatnya, para penyesatnya pakai Alkitab, saudara tidak hafal satu ayat itu selain Yohanes 3:16. Waktu saya kasih ujian mahasiswa STI, saya biasa ujian tidak ada ujian tertulis. Saya ngajar-ngajar, giliran ujian bisa. Masing-masing maju di depan saya bertanya, lu jawab begini, saya ajukan pertanyaan berikut sampai dia bisa jawab. Tapi ternyata saya bikin begitu kemarin, semester kemarin, mahasiswa semua nilainya anjlok. Karena anjlok, saya bilang, waduh, ini kalau saya ikut kasih nilai sesuai dengan apa adanya, ini gagal. Jadi saya kasih kesempatan untuk bisa meningkatkan nilai dengan pertanyaan tambahan. Tolong hafal satu ayat di Alkitab yang lu tahu. Selain. Dan saudara tahu, dia banyakkan hafal Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bayangkan saudara. Yang lain ambil itu 1 Tesalonika berapa yang hanya 2 kata, tetaplah berdoa. Tapi saksi Yehova jangan, saudara. Saksi Yehova hebat sekali di dalam menggunakan ayat. Dan karena itu, kalau saksi Yehova datang berkunjung ke rumah saudara, dia akan mengajak saudara, kita mau belajar Alkitab bersama. Pak, ada Alkitab, silakan buka. Dia keluarkan dia punya Alkitab, mulai bicara, dia suruh ayat mana, saudara buka. Nah, itu kebiasaan mereka. Nah, kalau dia suruh saudara buka ini, saudara biasanya mereka hafal, tak usah buka. Dia ngomong-ngomong,
coba Pak buka di sini. Ngomong, coba Pak buka di sini. Ngomong begini, coba Pak buka di sini. Ada orang Kristen masuk jadi saksi Yehova, bukan karena argumentasi, bukan karena terpengaruh ajaran, tapi dia masuk jadi saksi Yehova karena begitu kagum dengan orang saksi Yehova, omong ayat tidak pakai buka. Ya, ngomong buka ayat, ini buka ayat sini, ini buka ayat sini, buka ayat sini. Dia langsung argumentasi dia, omongan dia sederhana. Kalau Tuhan tidak pakai ini orang, bagaimana dia bisa hafal ayat di luar kepala? Ini pasti Tuhan pakai ini orang. Langsung dia masuk saksi Yehova. Coba bayangkan, itu di rotel gitu. Bayangkan. Jadi, jikalau saksi Yehova mengatakan yang ada lebih dulu adalah Bapa mencipta Yesus, itu bukan tanpa ayat, pakai ayat juga. Sekarang kita lihat ayatnya mereka. Wahyu pasal 3:14. Lihat ayat ini ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Saya pernah coba ini ya. Amin di sini gelar bagi Yesus. Jadi ini maksudnya bicara Yesus. Amin di sini adalah Yesus. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, itu juga Yesus. Permulaan dari ciptaan. Jadi Yesus ini adalah permulaan dari ciptaan. Kalau Yesus itu permulaan apa? Berarti Yesus itu yang pertama dari ciptaan. Yesusnya ciptaan itu bukan. Yesus ciptaan itu bukan. Yesus ciptaan, tapi yang pertama. Langit dan bumi, laut dan segala isinya adalah ciptaan yang kemudian. Tapi Yesus ini permulaan dari ciptaan. Coba kalau saksi operator, coba Pak buka Wahyu 3:14. Permulaan dari ciptaan Allah. Pak, permulaan itu apa Pak? Yang pertama. Jadi Yesus itu yang pertama dari ciptaan Allah. Ya, jadi Yesus ciptaan atau bukan? Saudara, ciptaan. Nah itu. Jadi Yesus itu bukan Allah, tapi diciptakan oleh Allah yang pertama. Saudara, iya ya. Nah, ini dia. Di dalam New World Translation, Alkitab Dasar Yehova, mereka menerjemahkan the beginning of the creation by God. Permulaan dari ciptaan oleh Allah. Jadi diciptakan oleh Allah. Dengan demikian, Wahyu 3:12 tidak menunjukkan Yesus sebagai di dalam terjemahan dunia baru. Kalau New World Translation, ini Alkitab Saksi Yehova dalam versi Inggris. Tapi kalau TDB, terjemahan dunia baru adalah Alkitab Saksi Yehova versi Indonesia. Ya, versi Indonesia. Saya punya dua-dua Alkitabnya, baik versi Inggris maupun juga Indonesia. Nah, perhatikan komentar dari Saksi Yehova. Permulaan, bahasa Yunaninya arti. Jangan main-main juga ya. Saksi Yehova biar kerja sebagai pembantu rumah tangga. Kalau mereka jelaskan pakai bahasa Yunani. Ya, pakai bahasa Yunani. Hanya tidak usah silau, ya, tidak usah silau. Biasanya hanya apa? Karena bos bilang begitu, jadi semua itu cuma ikut. Permulaan, bahasa Yunaninya arke. Ingat ya, dari kata arke ini jadi arkeologi. Makanya arkeologi itu adalah ilmu kepurbakalaan. Permulaan bahasa Yunani arke tidak dapat ditafsirkan Yesus adalah pemula dari ciptaan Allah. Dalam tulisan-tulisan di Alkitab,
Yohanes menggunakan berbagai bentuk dari kata Yunani arke, lebih dari 20 kali. Dan ini selalu mempunyai arti umum, permulaan. Ya, Yesus diciptakan oleh Allah sebagai permulaan dari ciptaan-ciptaan Allah yang tidak beratas. Dan ini pandangan Wahyu 3:14 menyatakan Yesus yang diciptakan Allah. Sekarang bagaimana kita menjawab ini atau membantahnya? Nah, saudara, dalam penerjemahan suatu kata, ingat, satu kata mempunyai banyak arti dan kita mesti selalu hati-hati. Ingat ya, Perjanjian Lama kita bahasa Ibrani aslinya, Perjanjian Baru kita bahasa Yunani. Secara umum, di sini ada bahasa Arab, di sini ada Arab. Sebagian kitab Esra bahasa Arab. Istilah-istilah Gabata, Talita Kumi, Efata, Maranatha, itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa ibunya Yesus. Jadi waktu Yesus hidup di dunia, dia tidak ngomong bahasa Yunani hari-hari, tidak. Dia ngomong bahasa Arab atau Aramaik. Ya, itu ngomongnya begitu. Pada waktu dia baca kitab suci di Bait Allah, Yesus ngomongnya pakai bahasa Ibrani. Pada waktu dia ngomong dengan perwira Roma dan juga Pilatus, ngomongnya pakai bahasa Yunani. Jadi Yesus itu menguasai 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Arab. Waktu itu bahasa Ibrani menjadi bahasa agama. Jadi urusan teologi, kitab suci dan lain itu agama pakai bahasa Ibrani. Yunani itu bahasa internasional. Ya, kalau tidak tahu bahasa Yunani tidak tahu seperti bahasa Inggris sekarang. Tapi bahasa ibu, bahasa Arab, Yesusnya pakai bahasa Arab. Jadi Yesus memang aslinya ngomong bahasa Arab. Tapi murid-murid Yesus waktu mau menulis kata-kata Yesus tidak menulis dalam bahasa Arab. Mereka mesti pakai bahasa internasional. Karena itu kitab suci Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi aslinya Yesus ngomong Arab. Kalau saudara mau tahu kata-kata Arab bagaimana, nontonlah film Mel Gibson, The Passion of the Christ. Itu kan sudah diterjemahkan Inggris atau Indonesia, tapi kata-katanya itu Arab. Nah, jadi memang ada sini. Nah, nanti Alkitab kita ini kan menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke Indonesia, bahasa Yunani ke Indonesia. Maka jadilah Alkitab bahasa Indonesia. Ya, jadi Alkitab kita di Indonesia. Nah, problem penerjemahan ini rumit. Tanya Bukosina nih, kalau terjemahkan satu kitab saya sampai tempo lama sekali. Ya, karena kita mesti mempelajari kata itu sebenarnya bagaimana sebagainya. Nah, itu mesti diteliti sehingga penerjemahannya bisa benar. Biarpun sudah teliti bagaimana, kadang-kadang faktor bahasa itu bisa saja terjadi kesalahan tafsiran, salah terjemahan, sehingga makanya versinya masih banyak. Seperti yang saya tunjukkan hari Minggu ya. Aku harus berada dalam rumah Bapakku. Terjemahan lain bilang aku berada dalam pekerjaan Bapakku, urusan Bapakku, bisnis Bapakku. Begitu. Nah, mengapa terjadi begini? Karena biasanya satu kata Yunani atau satu kata Ibrani itu mempunyai arti yang banyak di dalam bahasa terjemahan. Ya, misalnya kata A. Kata A ini punya arti ini, arti ini, arti ini, arti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Waktu kita menerjemahkannya, muncul A di sini, kita mesti lihat A ini punya arti 1, 2, 3, 4, 5. Arti mana yang cocok di dalam kalimat ini atau ini? Ini penting sekali. Saya kasih contoh, kata Yunani kai. Kata Yunani kai itu bisa berarti dan,
bisa berarti juga, bisa berarti tetapi. Lalu muncul, barang siapa tidak dilahirkan dari air Kairo, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Barang siapa tidak melihat air Kairo, terjemahkan apa? Ini ada kata adalah berarti. Kalau dia di sini, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, barang siapa tidak dilahirkan dari air juga roh, barang siapa tidak dilahirkan dari air tetapi roh, barang siapa tidak dilahirkan dari air yang adalah roh. Nah, lu pilih sudah yang mana? Salah pilih, terjemahnya salah. Nah ini bahaya. Nah karena itu ini kan pengaruhi tafsiran nanti. Coba ya, kalau kita pilih ini, nah kita pilih ini. Barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, maka dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Maka air dan roh. Ada dua elemen. Elemen pertama adalah air, elemen kedua roh. Air ini apa? Kalau lu tidak dilahirkan dari air dan roh, lu tidak akan melihat kerajaan Allah. Airnya apa? Hah? Nah, rohnya apa? Roh ini Roh Kudus. Airnya apa? Baptisan. Jadi akhirnya orang menafsirkan, kalau lu tidak dipenuhi Roh Kudus dan tidak baptis air, lu tidak masuk surga. Nah, begitu. Tapi kalau misalnya kita pilih yang ini, barang siapa tidak dilahirkan dari air yang adalah roh, maksudnya di sini adalah air itu melambangkan roh. Jadi ini hanya satu elemen, yaitu roh. Barang siapa tidak dilahirkan dari roh atau dari air yang adalah roh, ini satu elemen. Oh, berarti di sini tidak ada unsur baptisan. Nah, ini problemnya begitu. Karena itu maka penerjemahan Alkitab ini juga sukar ya, sulit. Ini mengakibatkan banyak tafsiran. Sebagai contoh, kata hak dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan jantung ataupun hati. Dua-dua bisa pakai hak. Kalau kita mendengar istilah heart attack, kita harus artikan, oh ini serangan jantung. Tidak bisa bilang serangan hati. Kalau serangan hati itu orang galau. Ya, ada serangan hati, tidak. Heart attack itu serangan jantung. Tapi kalau kita mendengar istilah broken heart, patah jantung, begitu? Oh tidak, jantung tidak cocok. Maka patah hati jadi cocok. Jadi heart ini bisa berarti jantung, bisa berarti hati. Mau pilih yang mana tergantung kalimatnya. Baru kita menentukan jantung atau hati. Kalau salah pilih, terjemahannya jadi salah. Nah, begitu juga. Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Itu kalau kita bahasa hukum terjemahkan apa, Pak? Wahyu 3 ayat 14 itu mesti lihat kembali ya. Itu diterjemahkan Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Itu Yunaninya arke. Yesus itu adalah arke dari ciptaan Allah. Nah, kata arke ini punya arti banyak. Arti pertama adalah permulaan. Arti yang kedua itu adalah pemerintah, ya, atau kepala. Arti yang ketiga adalah asal usul. Arti yang keempat adalah sumber. Ini semua kata arti. Sehingga
Kalau dikatakan Yesus adalah arke dari ciptaan Allah, maka kita tinggal pilih. Kalau pilih ini, Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Kalau pilih ini, Yesus itu adalah kepala dari ciptaan Allah. Kalau pilih ini, Yesus adalah asal usul dari ciptaan Allah. Kalau pilih ini, Yesus adalah sumber dari ciptaan Allah. Nah, kalau Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah, artinya apa? Yesus diciptakan. Yesus ini diciptakan Allah. Kalau Yesus adalah kepala dari ciptaan Allah, dia diciptakan kepala dari ciptaan Allah. Dia diciptakan atau tidak? Belum tentu. Kalau dia asal usul dari ciptaan Allah, sumber dari ciptaan Allah, dia tidak diciptakan. Dia yang menjadi sumber. Nah, di sini makanya di sini ya, kalau kita pilih arti tiga ini tidak berarti Yesus itu diciptakan. Tapi kalau kita pilih ini, artinya Yesus diciptakan. Celakanya, Lembaga Alkitab Indonesia justru memilih arti pertama ini, bukan arti kedua, 3 atau 4. Makanya Wahyu 3 ayat 14 diterjemahkan, amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Gara-gara orang memilih ini, akibatnya saksi Yehova mendapat hukuman. Sehingga lalu akhirnya dibilang, nah itu permulaan dari ciptaan Allah. Ini juga kesalahan lain. Sehingga mestinya lain harus mengeluarkan edisi revisi. Ya, edisi revisi untuk memperbaiki terjemahannya. Nah, jadi di sini itu pentingnya, ya. Karena ini hanya problem penerjemahan sebenarnya. Problem penerjemahan, sehingga lebih cocok sebenarnya adalah ini, bukan ini. Kalau pilih ini, berarti di sini Wahyu 3 ayat 14 versi lain salah terjemahan. Karena salah digunakan saksi Yehova. Memang saksi Yehova suka cari yang salah, lalu dipakai sebagai dasar. Sekarang lihat pandangan atau komentar dari para penafsir. Walter Martin mengatakan, kata Yunani arti dalam Wahyu 3:14 bisa dengan benar diterjemahkan asal usul. Maka Wahyu 3:14 menyatakan bahwa Kristus adalah asal usul atau sumber dari ciptaan Allah, bukan permulaan dari ciptaan Allah. Baik, ungkapan ini dalam bahasa Inggris berarti ganda. Ungkapan ini bisa diartikan Yesus adalah pribadi pertama yang diciptakan, atau bahwa dia yang memulai proses penciptaan. Adalah arti kedua yang dimaksudkan di sini. Kata untuk permulaan atau mulanya adalah arke. Dalam tulisan Kristen kuno, kita membaca bahwa setan adalah arke dari kematian. Artinya, kematian punya asal usul di dalam dia. Bahwa Allah adalah arke dari segala sesuatu. Artinya segala sesuatu mendapatkan permulaannya dari dia. Nah, kata arke diterjemahkan macam-macam, itu terlihat dari sejumlah ayat yang ada di sini. Ya, sehingga di sini kata arke di sini bisa berarti ini. Kalau pilih ini, dan salah. Jadi ini cuma problem penerjemahan. Nah, apakah rasa berat? Anda mengerti atau kalau berat, ajukan pertanyaan biar saya perjelas lagi. Sampai di sini paham kan? Saya pernah dapat apa ya? BBM, tapi saya lupa. Misalnya ya, ini bilang begini, bahasa Kupang itu bahasa yang kaya. Ya, jatuh. Kalau jatuh tak terlumpuh, namanya
Malton. Kalau jatuh ke belakang namanya Dengan patah-patah. ada banyak. Jatuh apa lagi? Jatuh rebis. Jatuh samping. Ya. Ada macam-macam. Ya. Jadi sekarang itu kita tinggal melihat dulu. Pilih yang mana? Malengan atau Matono? Itu berbeda. Gitu. Tapi Mas Desa cuma punya satu, yaitu jatuh. Tapi Kupang punya banyak. Malengan, Matono, apa lagi? Ya. Jatuh Taroso. Ya kan? Iya, Taroso apa lagi? Tabuli, ya. Tampias, Iya. nah, itu kan banyak. Jadi tinggal pilih yang mana. Nah, begitu juga arke itu ada banyak. Tinggal pilih yang mana yang cocok. Ya. Oke. Pak Isra, mungkin tolong dijelaskan lagi yang arti dari arke kata kedua ketiga itu kan berarti apa namanya dia diciptakan. Mungkin bisa lebih dalam lagi supaya kita bisa paham. Karena kalau dia misalnya tidak berarti dia harus masih diciptakan, berarti bisa juga diciptakan. Jadi pengertian nomor 2, 3, 2, 3 dan 4. Mungkin kalau dijelaskan lagi. Kalau Yesus adalah permulaan, pasti dia diciptakan. Iya. Kalau Yesus ketolak, berarti ini ciptaan semua. Yesusnya dari bawah ke sini. Ini belum tentu. Kenapa? Karena bisa saja Sudah dicipta baru dia jadi. ya diciptakan baru jadi kepala. Iya. Ya. Tapi kalau Yesus adalah asal usul, Sumber. berarti ciptaan itu mempunyai asal usulnya dari dia. Oh, berarti dia. Ini bukan. Yesus adalah sumber. Kalau sumber, berarti dia yang melahirkan ciptaan-ciptaan itu. Maka dia tidak diciptakan. Ya, dia tidak diciptakan. Dia asal dari penciptaan. Sehingga dari sini, kalau memilih ini tidak berarti tidak diciptakan. Tapi kalau pilih yang ini, pasti diciptakan. Nah, lain ternyata pilih. Ya. Persoalannya dalam kita sudah ditulis berulang, jadi kalau misalnya kita mendapat kalau bisa begitu bisa asal usul dan sebab itu kan nanti kita kena pasal 22 ayat 18 yang berkata siapa yang dinamakan Ini bukan menambahkan atau mengurangkan. Ini salah terjemahan. Itu berbeda. Tidak, menambahkan adalah apa yang tidak ada kita tambah Menjadi ada. menjadi ada. Mengurangkan adalah sudah ada kita hapus. Iya. Tidak. Ini bukan menambah atau mengurangkan, tapi problem salah terjemahan. maksudnya lima tahun ini menjadi cara menjelaskan Ya, awal pasti intinya begitu jadi menjelaskan ya makanya itulah kelemahannya orang jadi PA gitu. Tidak ada penjelasan. Makanya sekarang ini jelaskan. Karena saudara ya, menerjemahkan kata tidak mudah, saudara ya. Dari bahasa asli, tahu semua bahasa asli. Dari bahasa Kupang ke bahasa Indonesia saja. Setengah mati. Maksafiti, coba terjemahkan bahasa Indonesia. Menggerecok, coba terjemahkan. Kadang-kadang suka kita mengerti arti katanya, tapi menemukan padanan dalam bahasa Indonesia yang disempurnakan itu sulit. Apa ya? Ya, sulit. Jadi ini problem terjemahan memang, bukan problem tambah atau kurang hal itu. Saya hanya mau menjelaskan saja apa yang Pak jelaskan itu bahwa kami proses terjemahkan Alkitab ini 14 tahun baru habis perjanjian baru, dan itu sampai 7 tahap tiap buku, tiap Injil. Tahap ketiganya kami harus berangkat ke Australia karena ahli bahasa Yunaninya tidak bisa izin terus-terus datang sini karena dia punya tugas pokok dosen di sana. Dan di sana kami temukan seperti yang Pak terangkan ini. Tiap ayat di layar, bahasa saran juga di layar. Jadi sekitar beberapa bahasa di layar, lalu kami mulai
dijelaskan seperti yang Pak itu jelaskan. Jadi katakanlah kata kunci dalam satu ayat itu yang harus dipikirkan. Lalu ahli bahasa Yunani ini bilang kata kunci ini menurut bahasa Yunani terdiri dari sekian kata. Mari kita cocokkan sudah. Lalu menuju ke bahasa sastra. Jadi memang parah. Ya. Dan kami temukan sejumlah kekurangan dari lain di situ. Sehingga hari ini ada acara live buat di Gereja Koinonia. Saya pikir mau pergi, tapi nanti saya ungkapkan ini semua bisa terjadi perbantahan. Lebih baik saya tidak usah pergi saja. Begitu. Jadi memang jelas ini proses penemukannya ini yang parah. Karena itu juga Alkitab kita yang kita pakai sekarang itu edisi 1974. Ya, sampai sekarang pernah diadakan satu revisi, tapi mungkin tidak sempurna. Tarik kembali. Sampai sekarang lain belum bisa menghasilkan satu terjemahan yang ini. Kan itu berat juga ya, menerjemahkan itu berat. Coba ya, ingat khotbah hari Minggu. Yesus hidup dalam asuhan mereka. Saya jelaskan, kata Yunaninya adalah hupotasso. Tapi hupotasso itu saya menunjuk bahwa hupotasso itu bisa berarti tutup, bisa berarti takut, dan bisa berarti apa? Ya kan? Berarti kata hupotasso saja artinya tiga. Dari mana kita bisa tahu bahwa ini kata Yunani ini bisa artinya begini? Nah, itu memang kerjanya rumit. Ya. Tapi ya itulah kita belajar begitu. Kalau saya punya software Bible yang munculnya satu kata, tinggal saya klik di situ dia mengeluarkan kata Yunaninya apa. Saya klik di kata Yunani itu, dia lari ke kamus-kamus dictionary terkenal, lalu dia memberikan keterangan. Kamus ini memberitahukan bahwa kata Yunani itu artinya ini. Dipergunakan di sini, ini contohnya ayatnya di sini. Dipergunakan ini contohnya di sini. Dipergunakan ini contohnya di sini dan sebagainya. Sehingga itu baru kamus satu. Lalu saya lihat kamus yang kedua, kamus yang ketiga. Kamus saya itu mungkin ada 25. Baik. Jadi begini, kalau saya lihat kesimpulannya adalah bahwa kalau kita salah menerjemahkan, salah menempatkan kata-kata pada arti kata-katanya, penjelasan apa makna daripada kata Yunani itu sendiri, artinya membuat apa ayat itu menjadinya menyimpang. Di sini artinya bisa membuat orang itu menjadi salah satu sehingga bisa menjadi sesat. Iya kan? Contoh kasus sudah ada seperti misalnya Santi Omar tadi bilang. Nah, dengan kata lain bahwa sebetulnya kita juga dalam tanda kutip tadi yang menerjemah ini ikut turut serta di dalam mendukung untuk orang itu berbuat salah atau menjadi ini. Nah, apakah selama ini setelah diadakan bicara dengan mereka atau bagaimana, apa mereka sadar atau tidak bahwa terjemahan yang mereka pakai itu sebetulnya salah, sehingga membuat orang semakin lama semakin menyimpang, dan itu dijadikan sebagai pedoman untuk menyerang balik lagi kepada kita begitu. Karena kalau kita lihat kasus yang waktu pernah ditunjukkan waktu di sidang itu yang itu jadinya kan seperti begitu, karena kuncinya adalah salah terjemahan. Nah itu. Ya memang ya, karena kalau setelah studi lebih dalam harus diakui Alkitab kita yang sekarang kita pakai ini ditemukan begitu banyak kesalahan penerjemahan. Sehingga memang kalau kita cuma bergantung pada satu Alkitab, sulit. Itulah sebabnya saudara lihat kalau saya kutip satu ayat, saya mesti bandingkan dia dengan terjemahan ini. Ya, lalu juga bandingkan dengan bahasa Inggris dan sebagainya untuk melihat arti yang ini. Kalau misalnya mudah dilihat itu kan mudah. Tapi kalau misalnya ini dan ini berbeda semua, mana yang benar ini kalau bertentangan begini? Kalau dia hanya beda kata tapi saling mendukung, itu no problem. Tapi kalau ini begini, mau bagaimana coba? Maka kita mesti telusuri ke aslinya itu bagaimana. Kalau ketemu kata aslinya, kita mesti periksa kata lagi dia itu aslinya apa saja tuh bisa arti ditafsirkan begini. Dan seperti Pak Lulus bilang benar ya, tidak salah menerjemahkan, orang bisa menafsirkan lalu jadi miring. Contoh,
orang teologi kemakmuran percaya bahwa kita semua mesti kaya. Ya, mesti kaya. Orang Kristen harus kaya. Mengapa? Karena Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa aku datang supaya kamu beroleh hidup dan beroleh hidup dalam kelimpahan. Itu Yesus datang itu supaya kita memperoleh hidup yang berlimpah. Tapi mereka tidak menyadari di dalam bahasa Yunani kata hidup itu ada dua. Hidup yang pertama itu bio atau bios. Dari sini muncul biologi, ilmu hayat. Tapi kata yang kedua itu adalah zoe. Zoe itu hidup, tapi hidup rohani. Nah kalau begitu, kalau di sini ada dua, kita mesti periksa. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Itu aku datang supaya kamu memperoleh bios atau zoe. Mesti periksa ini kata hidup di situ. Nah kalau ternyata dia pakai zoe, berarti ini kan aku datang supaya kamu hidup secara rohani dan hidup secara rohani berkelimpahan. Berarti ini tidak ada urusan dengan kekayaan materi. Nah itu beda. Ya. Itu contoh-contoh. Contoh lain. Ini saya kira nanti tidak habis. Saya tambahkan satu saja. Amsal 8. Amsal 8, 22-25. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sesudah zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang sama dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Perhatikan kata-kata Tuhan telah menciptakan aku dibentuk, aku telah lahir, aku telah lahir. Ini dalam kitab Amsal dan konteksnya bicara tentang hikmat. Dan hampir semua penafsir setuju bahwa hikmat di sini adalah hikmat di sini dipersonifikasi. Padahal hikmat di sini adalah Yesus. Nah, kalau hikmat di sini adalah Yesus, maka begini, Tuhan telah menciptakan aku. Berarti Yesus mengatakan, Tuhan, Tuhan yang besar, Yahweh menciptakan aku. Aku dibentuk, aku telah lahir. Nah, maka saksi Yehova mengatakan bahwa Tuhan menciptakan Yesus. Ini adalah diciptakan, ya. Hikmat itu dicipta, hikmat itu dibentuk, hikmat itu dilahirkan. Nah kalau hikmat ini Yesus dicipta, Yesus dibentuk, Yesus dilahirkan. Semua ini oleh mereka dianggap bukti bahwa Yesus tidak kekal. Dan karena itu Yesus bukan Allah. Saya tidak usah baca komentar mereka. Sekarang kita lihat tambahannya. Kita lihat poin Amsal 8 ayat 2. Tuhan telah menciptakan aku. Tuhan menciptakan aku. Di sini lain menerjemahkan menciptakan. Dan dalam Alkitab mereka New Translation mereka menerjemahkan Tuhan telah memproduksi aku. Nah, ini lagi-lagi kasusnya sama. Apa kata Ibrani di sini? Nah, kata Ibrani yang diterjemahkan Tuhan menciptakan aku itu adalah Kanani yang berasal dari kata asal Kana. Jadi, ini lagi-lagi seperti kasus tadi. Ada kata Kana di dalam bahasa Ibrani. Ini punya arti banyak. Ya. Kana itu bisa berarti mendapatkan, bisa berarti mendekatkan, bisa berarti mendirikan, bisa berarti membentuk, bisa berarti memberi, bisa berarti memiliki. Artinya banyak dari kata. Salah pilih, terjemahan salah. Ya. Nah, di sini lain. Jadi ini memang mencipta sudah bisa. Tapi ada arti lain. Maka ayat ini bisa berkata Tuhan telah menciptakan aku, bisa.
Atau bisa Tuhan telah mendapatkan aku, Tuhan telah menegakkan aku, Tuhan telah mendirikan aku, Tuhan membentuk aku, Tuhan memberi aku, atau Tuhan memiliki aku. Bisa. Memungkinkan semua terjemahan itu. Dari keempat terjemahan bahasa Inggris yang paling populer, King James, Revised, NIV, NSB, hanya Al-Asfi saja yang menerjemahkan menciptakan, dan Al-Asfi sama dengan terjemahan lain. Sedangkan King James, NSB, NIV menerjemahkan memiliki. Mereka pilih arti terakhir. Jadi Tuhan telah memiliki aku, bukan menciptakan aku. Nah, ini problemnya. Dan Derek Kidner mengatakan bahwa kata kana ini keluar 84 kali dalam perjanjian lama. Hanya 6 atau 7 kali yang memungkinkan diartikan mencipta. Yang lain muncul 44 kali, yang lain artinya di sini. Ya, sehingga lagi-lagi di sini kasus seperti tadi Alkitab. Terjemahannya yang dipilih adalah terjemahan yang salah. Dalam hal ini, Lai juga menerjemahkan salah. Maka Lai menerjemahkan Tuhan mencipta aku. Mestinya Tuhan bisa memiliki aku, atau Tuhan mendirikan aku, mendekatkan aku. Itu bisa. Jadi di sini kita cuma menunjukkan saja terjemahan-terjemahan untuk beritahu mereka. Amsal 8:23, poin B. Sesudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Nah, kata bentuk ini Saksi Yehova menerjemahkan aku dilantik atau ditempatkan. Kata Ibrani di sini adalah nisak, yang sebenarnya aku ditentukan atau ditetapkan. Terjemahan ini lagi-lagi tidak menunjukkan Yesus dicipta. Langsung ke poin C. Amsal 8:4-5. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam terlebih dahulu, pada bukit-bukit aku telah lahir. Nah, bahwa Yesus atau anak dilahirkan tidak menimbulkan persoalan. Kita juga akui ini. Tapi saudara, apakah ini memang berarti bahwa Yesus itu bukan anak? Tidak. Kita percaya Yesus dilahirkan, tapi nanti pelajarannya belakangan. Saya akan jelaskan bagaimana kita percaya Yesus dilahirkan, tapi dia tetap adalah Allah. Sekarang bandingkan dua terjemahan ini, NIV dan NSB. Perhatikan, dikatakan dalam NIV, Tuhan telah melahirkan aku sebagai yang pertama dari pekerjaan-pekerjaannya, sebelum perbuatan-perbuatannya pada zaman dahulu. Aku ditetapkan dari kekekalan, dari semula, sebelum dunia mulai. Pada waktu belum ada lautan, aku telah dilahirkan. Pada waktu belum ada sumber-sumber melimpah dengan air, sebelum gunung-gunung ditempatkan di tempatnya, sebelum bukit-bukit, aku telah dilahirkan. Tidak bilang diciptakan, aku dilahirkan. Kalau dilahirkan, kita juga percaya, tapi bukan dilahirkan seperti kambing melahirkan anak. Nanti saya jelaskan. NSB, Tuhan memiliki aku pada permulaan zaman. Ya, Tuhan memiliki aku. Kalau lain, Tuhan menciptakan aku. Kalau NSB, Tuhan memiliki aku pada permulaan zamannya, sebelum pekerjaan-pekerjaannya pada zaman dulu. Dari kekekalan aku telah ditetapkan, bukan dibentuk ya. Aku ditetapkan dari semula, dari saat-saat yang paling awal dari bumi. Pada waktu belum ada kedalaman lautan, aku telah dilahirkan. Pada waktu belum ada sumber-sumber yang berlimpah dengan air, sebelum gunung-gunung ditempatkan, sebelum bukit-bukit, aku telah dilahirkan. Jadi kedua versi ini tidak menunjukkan bahwa Yesus dicipta. Ini problem terjemahan. Sekarang yang terakhir, saya loncat saja, saudara baca sendiri ya, secara mendalam supaya bisa dapat semua ayat. Kolose 1:15-20. Ini satu ayat perjanjian baru yang dipakai saksi Yehova untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah ciptaan. Ia, di sini ia Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama
dari segala yang diciptakan, dan seterusnya. Problemnya adalah pada kata sulung, yang sulung dari segala yang diciptakan. Nah, saudara, apa artinya sulung? Sulung artinya yang tertua. Jadi Yesus adalah yang tertua dari yang diciptakan. Nah, sudah. Berarti Yesus ciptaan yang pertama, ciptaan yang tertua. Begitu. Karena itu saksi Yehova berdasarkan ayat ini mereka mengklaim bahwa Yesus itu adalah yang tertua dari yang diciptakan. Saya tidak usah baca komentarnya. Sekarang kita lihat bantahannya. Kata sulung atau anak sulung memang biasanya diartikan sebagai salah seorang dari kelompok tersebut. Dia adalah yang sulung dari anak-anak Soekarno. Misalnya A adalah yang sulung dari anak-anak Soekarno. A termasuk anak Soekarno atau tidak? Termasuk kan? Berarti A ini sama dengan anaknya Soekarno. Kalau Yesus adalah yang sulung dari ciptaan, Yesus termasuk yang ciptaan? Ya. Karena Yesus yang sulung dari ciptaan, berarti dia termasuk ciptaan. Itu arti kata sulung. Seperti yang kita pahami. Tapi perlu diperhatikan, memang bisa arti seperti itu. Tapi dalam kitab suci seringkali suatu kata bisa digunakan dalam arti berbeda. Contoh ya, kata iman. Iman itu biasa berarti kepercayaan. Tapi iman juga bisa berarti ajaran. Dan kalau Galatia 1:23. Mereka hanya mendengar bahwa dia dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakan. Iman itu ajaran. Kata Allah digunakan ratusan atau ribuan kali untuk menunjuk pada Allah atau dewa. Tapi juga ada pengecualian. Contohnya Mazmur 8 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Ini artinya berbeda. Ya. Begitu juga sulung. Sulung biasanya menunjuk pada salah satu dari kelompok itu, atau yang paling dulu ada. Itu arti yang paling umum. Ya. Tapi juga ada arti yang lain. Coba lihat Roma 8 ayat 9. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika dia membawa pulang anaknya yang sulung. Kalau Yesus anak sulung, ada adik? Ya, Ada yang lain? Kalau saya disebut anak sulung, pasti ada yang lain sampai anak bungsu. Itu dalam pengertian kita. Tapi Yesus disebut anak sulung. Ada yang lain? Ini bukan anak sulung dari Yusuf dan Maria, anak sulung dari Allah. Ya. Dan ketika dia membawa pulang anaknya yang sulung, Allah punya berapa anak? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Kalau Yesus anak tunggal, berarti ada anak yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa digunakan sulung? Nah ini saudara. Berarti sulung di sini pengertiannya berbeda dari yang kita pahami.
Kita sekarang hidup di sini, Alkitab itu ribuan tahun yang lalu, bukan di tempat kita, di tempatnya orang lain. Bukan pakai bahasa kita, bahasanya orang lain. Bukan budaya kita, budayanya orang lain. Karena itu kalau mau memahami Alkitab dengan baik, maka jangan bawa ini Alkitab ke sini lalu kita artikan yang pola pikir kita di sini, tidak nyambung. Kita yang mesti bawa pikiran kita ke belakang pada zaman itu, memahami sikon kebudayaan pada waktu itu. Begitu. Kamulah garam dunia. Apabila garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Apabila garam menjadi tawar, kita yang hidup tahun 2014 pikir setengah mati. Garam menjadi tawar ini bagaimana? Atau campur air bagaimana? Ini tetap asli. Ya kenapa? Karena kita memikirkan garam kita di sini tahun 2014. Jangan. Kita mesti bawa ke abad pertama, pikir cari tahu garam di sini ini bagaimana. Oh, garam di sana bukan kayak garam kita. Garam di sana itu batu yang diambil dari laut mati. Karena laut mati itu kan terkenal asinnya. Itu ada kadar garam. Batu masuk, masak, batu masuk. Telurkan batu. Masak lagi, batu masuk lagi. Cukup, ambil lagi. Lama-lama pakai 2 bulan, kadar garam di dalam batu itu habis. Sehingga masukkan rasa tawar. Nah, kalau sudah tawar, mau buat apa lagi? Buang di jalanan, diinjak orang. Nah, itu maksudnya. Berarti memahami garam di dalam Alkitab, jangan pikir di sini, mesti bawa ke sana. Paham di sana itu gimana? Barusan ada orang Islam mengatakan begini, Yesaya 9 ayat 5 itu bukan nubuat untuk Yesus. Kenapa? Karena ayat itu berkata seorang anak telah dilahirkan bagi kita. Seorang putra telah diberikan bagi kita. Ini kata telah, berarti sudah lahir pada zamannya saya. Kalau memang itu nubuat pada Yesus, mestinya seorang anak akan dilahirkan, seorang putra akan diberikan, bukan telah. Saya kasih tanggapan yang memang saja karena kamu pikir pakai pikiranmu sekarang dan pola pikir di sini tidak boleh. Mesti membawa cara berpikir orang pada zaman Yesaya 750 tahun sebelum Yesus lahir itu bagaimana? Cara mereka berpikir adalah kalau sesuatu omong masih di depan tapi pasti, mereka akan omong bilang telah. Itu cara mereka. Makanya saya omong misalnya janjian Pak Minggu, besok ketemu, pasti ya? Pasti, oke. Besok saya telah datang ke rumah Pak Minggu. Kok besok saya telah datang? Kan belum ketemu. Ya memang. Tapi itu pola pikir orang begitu. Kalau sesuatu sifatnya pasti, maka diucapkan dalam bentuk present, bentuk past, seolah-olah sudah terjadi. Ya, seolah-olah sudah terjadi, bukan bentuk future. Begitu. Contoh lain, Yesus mati hari Jumat jam berapa? Jam 3. Gitu. Yesus mati hari Jumat jam 3. Hari Minggu sepanjang hari dalam kuburan. Hari Senin, hari Sabtu sepanjang hari kuburan. Hari Minggu pagi-pagi jam 6 sudah bangkit. Berapa jam Yesus di kuburan? Jumat sore jam 3 sampai jam 12 malam. Berapa jam? 9 jam ya. Pukul 12 tengah malam hari Jumat malam sampai 12 Sabtu malam. Berapa jam? 4. Ya? 24 ya? 24. Pukul 12 malam hari Sabtu sampai jam 6 pagi. 24 tambah 6 tambah 9 berapa?
Maka Ahmad Dede, orator Islam dari Durban, Afrika Selatan bilang, inilah bukti Alkitab salah. Katanya Yesus 3 hari di dalam kuburan. 3 hari, 1 hari itu 24 jam. Kalau 24 kali 3, ya 72. Ini cuma 39. Ya, ini sama ini. Kenapa kesalahannya Dede di mana? Kesalahan Dede adalah pakai hitungan sekarang, ya. Lalu dianggap atau dipakai untuk menilai Alkitab. Itu salah ya. Pertama, orang Yahudi hitung waktu tidak sama dengan kita. Kalau kita permulaan waktu dari pukul 00 sampai 00. Orang Yahudi hari mulai itu jam 6 sore. Itu permulaan hari. Ganti tanggal itu jam 6 sore. Jadi kalau kita hari Jumat jam 6 sore, menurut orang Yahudi itu sudah hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya. Kenapa kau hitung dari jam 6 sore? Karena kitab Kejadian bukan bilang jadilah pagi, jadilah petang. Jadilah petang, jadilah pagi. Jadi petang duluan. Kedua, menurut orang Yahudi, sebagian dari 1 hari sama dengan 1 hari. Maka kalau Yesus mati jam 3 sampai jam 6 sore, ini permulaan hari di sini. Berapa jam saja? 3, 4, 5, 6, 3 jam. 3 jam dianggap 1 hari. Lalu sepanjang Jumat malam sampai 1 malam itu 1 hari lagi. Lalu dari Sabtu sore sampai jam 6 pagi 1 hari. 1 hari sebanyak 3 hari. Itu menurut orang Yahudi. Kita tidak bisa kasih salah pola orang. Masa kita mau kasih salah kebudayaan orang? Tidak bisa. Nah, begitu juga waktu kita membaca istilah sulung dalam Alkitab, jangan pikir sulungnya kita di sini. Kalau sulung kita di sini berarti yang pertama dan harus ada adik-adik. Kalau di sana sulungnya bisa begitu, bisa juga sulung tapi tidak ada adik. Yesus adalah yang sulung. Yesus sulung. Tapi Alkitab juga bilang Yesus itu anak tunggal. Nah, berarti bisa tunggal, tapi bisa disebut sulung. Itu menurut pola pikir orang di sana. Nah, karena itu kalau mau diartikan bahwa Yesus itu sulung, berarti dia adalah sulung dari yang diciptakan, berarti ada ciptaan yang lain dan dia termasuk ciptaan. Salah tafsiran. Ya. Sulung bisa berarti adalah sebagai pemimpin, tidak berarti harus bagian dari kelompok. Karena itu coba perhatikan ayat yang ke-17 poin B ya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Lalu saudara lihat kan halaman 12. Poin A, halaman 12. Di belakangnya. Ini rupanya fotokopinya bolak-balik. Ini sampai halaman 11. Hanya sampai halaman 10. Ya, ini besar, dia punya halaman, tetapi isinya sama. Ya, ada fotokopi yang besar ya. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, bagian akhirnya segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus untuk dia, untuk Yesus. Allah tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain selain dia. Menurut Yesaya 42 ayat 8, aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain. Tapi Yesus yang menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu untuk dia. Kalau Yesus bukan Allah, maka Yesaya 42 ayat 8 salah. Sehingga kalau Yesaya 42 ayat 8 harus benar, maka Yesus tidak boleh diartikan sebagai bagian dari ciptaan. Saya kira itu saudara yang lain baca sendiri ya. Nah, tapi mungkin saya memberikan semacam kesimpulan saja bahwa dari sini kita mesti memahami bahwa ada sejumlah ayat-ayat Alkitab yang terjemahannya salah, dan itu dipergunakan oleh saksi Yehova untuk menyerang keilahian atau kealahan Yesus. Karena itu saudara ya, lihat ini agak berat ya. Pelajaran ini agak berat, tapi saudara tahu semua saksi Yehova belajar yang begitu. Kalau kita tidak mau peras energi kita dan pikiran kita untuk belajar begini, ya, sedangkan mereka peras dan belajar semacam ini, kita pasti kalah pada mereka. Ya. Karena itu, biarpun berat, maulah belajar, bawa pulang ini, baca ulang-ulang. Karena ini waktu, jadi saya tidak bisa jelaskan semua. Baca ulang-ulang, mana yang tidak dimengerti, baru tanya. Oke, waktu kita sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Sambil persembahan dijalankan, silakan kalau mau bertanya. Ada? Masalah penggunaan Ya. sama ada aplikasi Yehova, kalau tidak bisa menggunakan argumentasi Ya, kalau kita hadapi saksi Yehova dan begitu, memang itu argumentasi kita, sehingga harus bisa mengatakan bahwa itu terjemahannya tidak tepat. Dan mereka juga sendiri kan selalu ngomong pakai bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, sehingga ya kalau memang mereka memang berani ngomong pakai Yunani Ibrani, ya kita kasih tahu Ibrani Yunani juga bahwa itu terjemahannya memang tidak pas. Mestinya juga doa syafaat kita harus berdoa untuk lain juga ya, atau untuk semua lembaga penerjemahan Alkitab supaya menerjemahkan Alkitab dengan benar. Oke, ada lain lagi? Saya sedikit informasi. Hari Sabtu baru-baru saya pimpin ibadat di Hotel Cendana, Ya. yang hadir sejumlah pendeta. Setelah saya bawa renungan, Pak, ada pendeta yang angkat tangan, lalu pokoknya tanyakan yang model begitu. Kebetulan kami juga para penerjemah itu diharuskan untuk memiliki banyak versi Alkitab. Jadi kebetulan saya sudah siap. Jadi waktu dipertanyakan, saya bilang kita jangan hanya pakai kalimat atau kata dalam yang Alkitab yang kita pakai. Kita harus lihat di versi yang lain, menggunakan kata yang lain juga. Jadi saya jelaskan, hanya pendeta ini mengerti. Jadi tidak usah bilang Jumat biasa pendeta, tapi pendeta saja juga bingung, Pak, karena rupanya dia hanya satu versi itu. Ya. Para pendeta senior, saya tidak usah tahu nama. Pendeta senior. Begini ya saudara ya, tolong perhatikan ini. Kalau saudara pakai HP atau BlackBerry yang bisa internet kan, misalnya ya, kalau orang mau bahas misalnya Matius 5 ayat 28, saudara tinggal klik Matius 5 di Google. Matius 5 ayat 28 versi paralel. Klik di situ, ini langsung dikasih keluar semua Matius 5 ayat 28 dalam berbagai macam terjemahan.
Saudara lihat ya, pernah saya kutip terjemahan Ledecker, terjemahan Melayu Bapak, terjemahan Ende, terjemahan Clinton. Itu terjemahan dari tua-tua semua. Nah itu yang klik ini saya semua keluar. Ya, jadi sebenarnya kita bisa akses. Yang penting kalau ada koneksi internet saja, klik ini keluar, sudah keluar semua. Ya, itu mungkin kalau di sini versi paralel ini hanya Indonesia saja. Jadi Indonesia mungkin ada sekitar 7 sampai 8 terjemahan khusus Indonesia saja. Belum Inggris. Inggris itu sebanyak-banyaknya bisa. Jadi supaya bisa membandingkan mulai sekarang misalnya ya, kalau saudara online, misalnya kalau saya khotbah di depan ya, kalau saudara memang begini, coba klik begini, saudara langsung bisa lihat terjemahannya berbeda-beda satu sama lain. Baik, berarti Alkitab yang digunakan yang ada sekarang di dunia ini, di dunia ya, berarti apakah memang ada satu Alkitab yang versinya memang benar-benar sesuai dengan yang asli yang sudah terjemahkan? Kan kalau berbeda kan banyak salahnya, salah penerjemahan. Nah, apakah ada sesuatu referensi yang betul-betul mendekati kebenarannya sehingga tidak salah di dalam menafsirkan firman-firman Tuhan ini? Misalnya King James sendiri setelah itu mengeluarkan versi baru New King James. Ya, ada American Standard Bible, lalu mengeluarkan New American Standard Bible. Ada apa lagi ya? Setelah New King James muncul satu baru lagi, Modern King James. King James Modern. Ya, jadi memang selalu ada, atau misalnya Revised Standard Version, revisi. Nah, yang terjadi dengan lain ini agak repot ya. Dulu kita pakai terjemahan lama, lalu muncul terjemahan baru, lalu sekarang TB2 ini yang ditarik kembali kalau dirasa terjemahan kurang bagus. Dari terjemahan lama over ke terjemahan baru, tapi secara umum justru terjemahan lama lebih bagus ya. Kata-katanya lebih dimengerti. Contoh ya, terjemahan baru bilang begini: barang siapa melihat seorang perempuan dan menginginkannya sudah berzina. Wih, lihat perempuan saya sudah berzina, kita tidak pacaran lagi. Tapi kalau baca di terjemahan lama, barang siapa melihat seorang perempuan dan bergerak syahwatnya, kalau lihat dan bergerak syahwatnya, lihat Alkitab Bosnia sehari-hari, barang siapa melihat seorang perempuan dengan nafsu birahi, itu maksudnya. Nah sekarang, apakah ada Alkitab yang memang mendekat? Kalau mau bilang 100% tidak ada. Soalnya ini masalah penerjemahan. Terjemahan itu bisa keliru. Jadi apa saja. Kalau kita ngomong begini, orang Islam bilang, wah masalah Alkitab kok bisa salah. Saya bilang, Al-Quran sendiri bisa salah terjemahan kok. Nah, mereka biasa tidak percaya. Saya tunjukkan. Departemen Agama mengeluarkan Al-Quran versi Departemen Agama yang memiliki 52.000 kesalahan setelah diperiksa. Jadi ini berlaku bagi kitab apa saja. Nah kalau begitu terjemahan mana yang agak baik? Sulit ya. Tapi menurut saya literal translation version, terjemahan literal. Terjemahan literal itu adalah mereka berusaha dari asli ngomong bilang apa, mereka terjemahkan lurus-lurus. Artinya, lu mengerti, kau sudah mengerti, diterjemahkan lurus. Contoh, waktu Paulus dapat penglihatan ke Damsyik, Tuhan Yesus bilang apa? Saulus, Saulus, sukar bagi mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegelaranku. Nah, kalau literal translation,
Dia tulis Galarangsa. Terserah lu mengerti Galarangsa atau tidak, dia tulis. Tapi kalau terjemahan misalnya today's English version, dia tidak mau pakai Galarangsa karena dia tahu bahwa waktu lu baca Galarangsa lu tidak mengerti. Maka dia akan begini. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu melawan aku karena engkau menyakiti dirimu sendiri. Mengapa dia terjemahkan begitu? Karena Galarangsa itu seperti pohon duri. Kalau lu tenang pohon duri, lu pun kaki rusak sendiri. Nah, makanya today's English version, bahasa Indonesia sehari-hari sudah menafsirkan begitu. Tapi kalau kita ke literal translation, Galarangsa dia ngomong Galarangsa. Lu mengerti, tidak mengerti? Gitu. Cemarkain dia tulis Cemarkain, lu mengerti Cemarkain, lu tidak tahu. Tapi kalau yang bahasa Indonesia sehari-hari, waktu dia bilang Cemarkain, dia ubah haid. Nah, supaya lu mengerti Cemarkain itu haid. Nah, begini. Atau yang paling bagus adalah yang namanya interlinear Bible. Itu dia Alkitab ini unik. Alkitab 3 bahasa. Di atasnya bahasa Inggris, bahasa aslinya. Ya, Alkitab 2 bahasa. Bahasa aslinya sini, Inggrisnya di bawah. Kata per kata, selalu lihat. Sehingga kita mengerti arti kata per kata. Nah, mungkin itu yang bisa sedikit menolong. Jadi ini menjadi catatan bagi kita ya, bahwa studi Alkitab itu tidak mudah, rumit sebenarnya. Makanya punya Alkitab mesti banyak. Mungkin mencari Alkitab fisik yang banyak kita sukar dapat sekarang. Tapi kalau kita sering online, ya mudah. Tinggal saja cari versi paralel ataukah mempunyai software program Alkitab, kita bisa langsung dapat Alkitab yang banyak.